Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali. Sebelumnya aku minta maaf banget karena dalam sebulan terakhir ini aku jarang banget update. Bukan jarang banget update, tapi bahkan kayak aku sempet nggak update sama sekali di bulan September. Jadi aku sempet nggak update karena aku punya banyak banget hal yang harus aku selesaikan. Di antara salah satunya itu adalah kewajiban aku, yaitu tugas akhir. Dan alhamdulillah akhirnya aku udah sidang skripsi. Yeay! Oke, jadi makanya aku baru sempat buat bikin video baru dan upload lagi. Oke, kita langsung aja ke videonya. Jadi tips yang pertama dari aku merupakan tandai jadwal ujian dari jauh hari. Periksa jadwal ujian dari matriks pembelajaran, lalu tandai juga di buku agenda. Atau tulis di sticky notes. Dan tempel di meja belajar atau dimanapun itu tempat yang sering kamu lihat. Tips yang kedua, belajar dengan metode dan pada waktu yang tepat. Cari tipe metode belajar kamu. Apakah kamu itu tipe belajarnya visual, auditorik, atau kinestetik, atau mungkin juga tipe belajar kamu merupakan tipe kombinasi. Kalau misalnya gaya belajar kamu itu merupakan auditori, berarti kamu harus sambil ngedengerin. Nah, itu bisa banget kamu sambil ngedengerin kuliahnya atau ngedengerin suara kamu sendiri yang kamu rekam, itu juga bisa. Kalau misalnya visual, kamu bisa sambil baca bukunya atau ngeliat-liat gambar. Kalau misalnya kamu tipe kinestetik, berarti kamu bisa banget coba buat mempraktikkan apa yang sedang kamu pelajarin dengan alat gerak. Lalu selain itu kamu juga harus coba cari waktu belajar kamu di mana kamu emang lagi di tingkat fokus kamu yang paling tinggi. Misalnya, kamu orangnya tuh sangat fokus kalau misalnya lagi pagi hari. Coba buat belajar di pagi hari. Atau kamu tuh baru fokus banget atau baru bisa dan masuk belajarnya kalau tengah malam, ya udah belajarnya tengah malam. Tips selanjutnya adalah melakukan peregangan badan. Hal ini utamanya untuk orang-orang yang jarang olahraga, yang mana aku sendiri juga jarang olahraga. Kalau kita jarang olahraga itu badan kita jadi kurang fit, jadinya kita lebih cepat buat ngantuk dan juga capek. Kalau aku biasanya ngelakuin peregangan, kayak misalnya yang sering kita belajar dulu dari waktu olahraga zaman SD, SMP, dan SMA. Diurutin dari kepala sampai dengan ujung kaki. Menurut aku sendiri ini lumayan membantu dan aku jadi lebih ngerasa lebih segar. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi dimana biasanya tuh masih ngantuk lesu banget lah, malas banget belajar. Nah, itu bisa banget tuh ngelakuin peregangan biar kamu lebih segar lagi dan lebih masuk buat belajarnya. Tips selanjutnya adalah mandi, makan, dan juga dress up. Jadi anggap aja kayak kamu lagi mau pergi jalan-jalan atau kamu lagi mau ke kampus. Pokoknya beres-beres aja, yang rapi, yang wangi, biar lebih semangat aja dan juga lebih segar.
It's okay juga kalau kamu mau pakai makeup, tapi jangan kelamaan ya. Sayang waktunya bisa kita pakai buat belajar. Tips selanjutnya merupakan sediakan kopi, teh, atau air putih. Ini sebenarnya tergantung preferensi orang sih. Kalau aku selalu sedia air putih kapanpun itu. Kopi juga kalau udah ngantuk banget atau kepepet, baru deh aku sediain. Jujur, aku sendiri ngerasa kopi itu nggak enak. Teh juga aku jarang, karena biasanya aku tuh ngantuk kalau habis minum teh. Mungkin karena dari gulanya kali ya, jadi kayak lebih ngerasa kenyang aja gitu. Tips selanjutnya merupakan hindari makanan cemilan. Ini juga sebenarnya tergantung preferensi orang sih. Kalau aku pribadi ngerasa cemilan ganggu banget, karena buat aku jadi terdistraksi kalau misalnya lagi belajar. Karena aku kayak nggak bisa nahan aja gitu, rasanya aku pengen ngabisin cemilan yang ada di samping aku. Tips selanjutnya merupakan atur jadwal kamu di hari itu. Jadi seolah-olah kamu tuh lagi ngadain acara. Atur jadwalnya sespesifik mungkin. Kalau aku biasanya sampai ada jadwal isoma, terus jelas gitu, misalnya kuliah 1 dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi, kuliah 2 dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Semakin spesifik semakin bagus. Ada juga kemungkinan kamu bakal takut kalau misalnya kamu gak bakal bisa menuhin jadwal yang udah kamu atur. Makanya untuk mengantisipasi hal itu, saat planning kita harus mempertimbangkan juga kemampuan atau visibilitas kita untuk mewujudkannya. Ingat quotes yang bunyinya, if you fail to plan, you are planning to fail. Itu salah satu quotes Benjamin Franklin yang aku yakin mungkin kalian udah pernah dengar sebelumnya. Selain itu, kamu juga bisa buat timer atau alarm penanda untuk setiap batas waktunya. Ini hal yang biasa aku lakuin, tapi jangan dilakuin ya kalau misalnya kalian ngerasa ini beban dan terlalu ketat strict gimana gitu. Karena yang paling penting itu dalam belajar harus tetap enjoy dan juga nyaman. Tips selanjutnya merupakan mencari suasana atau posisi yang enak. Aku biasanya pindah-pindah, kadang di meja belajar, di kasur, di lantai, di tangga, taman, meja makan, tergantung suasana hati aku. And I think it helps me a lot. Patut kalian coba ya untuk yang belum pernah kayak gini. Tips selanjutnya, selesaikan semua materi dan soal-soal tahun sebelumnya. Jangan bilang gak sempat, gak bisa, atau nanti aja. Ingat, ujian ini cuma sekali dan kamu punya waktu yang banyak. Dalam satu hari itu ada 24 jam loh, banyak banget kan waktunya. Kurangin dulu tidurnya buat maksimalin persiapan ujiannya. Nanti kalau udah kelar ujiannya, silakan tidur lagi sebanyak dan sepuas yang kamu mau. Tips selanjutnya, berdoa. Ini paling penting ya. Jangan lupa berdoa sebelum belajar, sebelum ujian, dan sebagainya. Selain usaha, kamu juga harus berdoa agar dipermudah sama Tuhan. Tips selanjutnya merupakan don't push yourself too hard. Kalau kamu capek, istirahat. Kalau kamu ngantuk, tidur. Percaya deh, kalau udah ngantuk banget tuh jangan dipaksa. Biasanya otak kita tuh udah gak jalan, udah gak bisa lagi cerna materi yang mau kita pahami. Jadi aku sendiri biasanya kalau misalnya aku udah ngantuk banget yang gak mempan lagi dengan minum kopi, aku tidur tapi aku pasang alarm biar aku bisa bangun dan lanjut lagi. Kalau kamu takut kesiangan, kamu bisa banget minta orang di rumah kamu buat bantu bangunin kamu. Kalau kamu penat banget, gak apa-apa loh buka medsos, misalnya Instagram atau YouTube. Tapi jangan kebablasan ya. Kalau aku pribadi, aku pakai timer juga biar gak kelamaan main medsosnya. Oh ya, tapi jujur, aku biasanya biar gak kedistraksi kalau mau ujian, aku hapus media sosial aku. Bukan akun aku yang aku hapus, tapi aplikasinya dari HP aku.
Tapi ini cuma sementara aja kok. Misalnya aku hapus dulu Instagram. Nanti kalau udah selesai ujiannya aku download lagi. Dan itu jarang banget aku bukanya kalau dibandingin aku buka aplikasinya dari HP aku. And it helps me a lot to avoid the never ending scroll yang biasanya kita lakuin kalau misalnya lagi buka aplikasi media sosial. Oke, sekian dari aku buat tips belajar agar sukses ujian. Buat semua yang nonton, aku harap ini bisa membantu kalian. Dan kalau misalnya kalian punya tips lainnya, boleh banget berbagi lewat komentar. Kalau misalnya kalian ada yang nyobain tips-tips dari aku, boleh juga ya kasih testimoninya di bawah. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Thank you guys for watching. I'll see you guys on my next video. Oh ya, don't forget to like, comment, dan juga subscribe. Bye-bye!